sehat selalu dumateng panjenenganipun akhina billah Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula hormati Bapak pejabat pemerintahan yang hadir di malam yang penuh berkah. Tanpa mengurangi rasa hormat tidak perlu saya sebut satu persatu. Hadirin sidang jamaah, warga besar Sekermania, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hormati dan saya banggakan. Password malam ini, tolong dicatat, Bib. Berhentilah kamu melakukan kebiasaan mencelah kesalahan orang demi menyadari kesalahanmu sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Belajarlah melihat kebaikan orang lain dan cerdaslah melihat kesalahan diri sendiri. Hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, namun siapa yang mau berbuat baik. Understand? Sudah waktunya kita mampu tampil sebagai pelita di tengah kegelapan, bukan meratapi kegelapan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya heran orang yang merawat dan menjaga wajahnya tetap cantik dan menarik, tapi tidak memperhatikan kondisi hatinya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha la yanduru ila suwadikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, dan tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajah adalah objek pandangan manusia, sedangkan hati adalah objek pandangan Allah Subhanahu. Tolong dicatat. Saya heran orang yang merawat wajahnya tetap cantik dan menarik, tetapi tidak mau memperhatikan kondisi hatinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melihat hati dan amal kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada suatu hari ada seseorang bertanya kepada seorang wali besar pada zamannya, Sultanil Aulia As-Syekh Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu anhu. Syekh, berilah aku nasihat, karena aku senantiasa dirundung kesusahan dan kesulitan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tolong dicatat, saya tidak pidato lama. Syekh, berilah aku nasihat, karena hatiku selalu diliputi kesusahan dan kesedihan. Beliau Sultanil Aulia As-Syekh Ibrahim Ad-Dasuki menjawab dengan cerdas, carilah hatimu yang telah lama hilang pada 3 tempat. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Seluruh yang hadir, saya doakan menjadi santri-santri yang hidupnya senantiasa diberkahi Allah. Carilah hatimu yang telah lama hilang pada 3 tempat. Ketika
ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir. Bila kamu belum menemukan hatimu, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah hati yang baru, bahwa hatimu dalam kondisi rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu strip? Dina ini kiake wong sing pegel pikirane, pegel atine. Wong iku nek wis pegel pikirane, pegel atine, sering kehilangan akal sehat dan tidak mampu berpikir positif. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, seluruh yang hadir saya tunjukkan tanda-tanda orang yang hatinya mengidap penyakit. Number one, orang yang hatinya terhinggapi penyakit, kehilangan cinta yang tulus dan benar. Artinya tidak mampu mencintai istrinya, mencintai suaminya, mencintai keluarganya, dan mencintai orang lain. Orang yang semacam demikian, saya yakin akan sulit mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tanda orang yang mengidap penyakit hati, kehilangan ketentraman dan ketenangan batin. Bingung, sambatai, tidak mampu menikmati apa yang ia miliki, tidak mampu memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, karena hatinya mengalami kekeringan. Beliau Sultanil Aulia As-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengkasih terapi yang cukup cerdas. Berbanyaklah zikir kepada Allah. Basahilah hatimu dengan zikir kepada Allah. Manakala hati dibasahi zikir kepada Allah, laksana pohon yang subur, banyak buahnya manis, bisa dinikmati oleh siapa saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, tanda hati yang mengidap penyakit adalah kehilangan kekhusyuan di dalam beribadah. Tidak bisa fokus, tidak bisa nyambung dengan Allah dan Rasulnya. Itu pertanda hati dalam kondisi sakit. Terapi yang jos top markotop. Bila Anda kepingin mendapat pencerahan hati, langkah cerdas yang pertama, usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Bahasa pojok kampunge, wong kang soleh kumpulo. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili wal yandur ahadukum may yukhalil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Survei membuktikan, beberapa penelitian ilmiah telah menemukan bahwa pengaruh keturunan, pengaruh pendidikan masih kalah kuat dan dominan dengan pengaruh pergaulan. Pandai-pandailah Anda memilih siapa orang yang selayaknya kita jadikan sahabat, sebab pengaruh pertemanan lebih kuat dan dominan pengaruhnya daripada pengaruh keturunan dan pengaruh pendidikan. Beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, orang yang makan bersamamu itu belum tentu sahabatmu. Sahabatmu sejati adalah orang yang mau mendekat, orang yang mau mengerti, orang yang mau membantu tatkala kamu sedang dirundung kesulitan dan kesusahan.
Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali punya satu tesis. Seseorang tidak akan bisa menjadi teman yang akrab dan sejati manakala tidak adanya kesamaan hobi dan kelakuan. Wong iku gak iso dadi kanca sing pastel, yo pas yo setel, nek boten gadai kelampahan ingkang boten sami. Hati-hatilah memilih siapa orang yang selayaknya kita jadikan sahabat. Sebab pengaruh pertemanan lebih kuat dan dominan dari pengaruh keturunan dan pendidikan. Seluruh yang hadir, saya doakan menjadi santri-santri yang hidupnya terberkati. Akan saya tambah sedikit, jangan menghapus persaudaraan karena sebuah kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana qasad sodaqotun min malin, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzah, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Rawahu Muslim. Al hadis au kama qal sadaqallahu haitsu. Diterjemahkan ini. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Donya ora bakal suda krana sedekah. Sing dawuh mekaten menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek Rasul sing dawuh, ngono mesti beneri. Dikontrol wahyu. Mempunyai kebenaran mutlak, tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu. Tapi nek sing ngomong iku profesor, pengamat, pakar, intelektual, ekonom, mungkin duk Sidoarjo bener, duk Semarang wis kapatek bener, duk Jakarta salah. Tapi nek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kebenarannya mutlak, tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu karena dikontrol wahyu. Bertalian hadis ini, beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali punya satu tesis yang sangat cerdas. Bila Anda dalam keadaan bangkrut, berdaganglah dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok menawa sekir mania iku uripe kono sing susah. Meracang gak jodoh, tani gak jodoh, nyopir gak jodoh. Sampean gak usah golek akik bulu bedes. Sampean gak usah golek dukun malam yang penuh berkah. Ini saya kasih solusi. Bila Anda dalam keadaan bangkrut, berdaganglah dengan Allah. Artinya yang banyak bersedekah. Usul. Barangkali ada yang punya lintasan pikiran dan hati demikian. Kiai kalau untune ngomong ngawur. Wong bangkrut kok dikon ngake-ngakene sedekah. Ini siaran langsung ini. Bahkan santri-santri saya yang di Belitung ini ngikuti. Santri saya di Palangkaraya ngikuti. Ini HP mahal. Ini tidak kalah mahal dengan punyanya Habib Syekh. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan saya jawab. Saking mulyoi ajaran Islam, saking luhure Islam, saking sempurnane Islam, sedekah itu belum tentu bersifat materi. Sedekah itu belum tentu berupa beras, gula, kopi, uang, bukan. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh santri, seluruh kebaikan yang dilakukan seorang mukmin, seorang muslim, derajat dan nilainya adalah sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Walau seuntes senyum. Masih ono uang bentahun nunggu haji.
umroh setahun ping 6. Tasbih dawa iki gilian ngono. Tapi tampangnya menakutkan, tidak pernah senyum. Insya Allah akan kehilangan simpati, akan kekeringan di dalam praktek kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Bahasa Sayyidina Ali, tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Berhentilah kamu dari kebiasaan suka mencela kesalahan orang lain demi menyadari kesalahanmu sendiri. Situasi sing koyo ngeten niki bukan sebab tapi sudah merupakan akibat. Di antara sebab yang mendasar mayoritas orang-orang yang ada di sekitar kita dari ibu kota negara sampai tingkat RT terlalu cerdas mencari kesalahan orang lain, tapi bodoh di dalam melihat kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri. Mulai situasi kata sampeyan tak jak sing ngake maca selawat cek berkat kuat selamat donya sae ditunggu duit. Beliau seorang sufi agung yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, hati itu laksana sebuah pohon. Bila pohon itu ingin subur banyak buahnya, siramilah dengan air ketaatan. Siramilah dengan air ketaatan. Termasuk air ketaatan, kita memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing sapane wong akeh maca sholawat, insyaallah hatinya tercerahkan. Hatinya mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, seluruh pintu menuju Allah tertutup kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo, nek ono sing mesti ojo golek dalan sing durung mesti. Kula mboten larang sampean maca wirid, maca napa marhijib monggo, tapi kula mboten wani jamin usule. Tapi kula sangat mengajarkan dan menekankan panjenengan untuk menjadi santri yang gemar dan istiqomah membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melat-melat atau dedek dadi, gak ikhlas-ikhlas atau dedek dadi, mocoy penceng dadi. Apa sebab? Gak budal dewi diantarkan oleh kebesaran dan keagungan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula ngomong ini mboten takabur karena Allah sendiri telah berfirman. Allah sendiri telah mengabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Beliau Imam At-Tabari memberikan penjelasan cukup cerdas dan menarik. Khuluqin adzim adalah tata krama yang tinggi, yaitu tata krama Al-Quran yang Allah tanamkan kepada beliau, pada jiwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Qalam ayat 4 ini sekirmania sampai catat merupakan pujian dari Allah pencipta alam semesta. Jadi sing muji Kanjeng Nabi dudu sekirmania saja. Wa innaka la'ala khuluqil adzim. Pujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Gusti Allah sing gawe donya saiki. Maka tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair, tidak ada susunan kata yang bisa dibuat menggambarkan tentang keagungan
kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pas dan klop. Saking agungnya, saking mulyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Sing ruwet-ruwet, sing ambune badek-badek. Gak usah balik jimat. Yang banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing dawuh niku guru kula. Beliau Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Malki. Wong sing ruwet-ruwet gak cukup kon kai pidato. Wong sing ruwet-ruwet gak iso kon tuturi. Sentolah dengan pendekatan-pendekatan hati. Sentolah dengan pendekatan-pendekatan mujahadah dan muraqabah. Di antaranya ajak dan tarbiyah bersama-sama untuk istiqomah dan memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Sampai jokno Rasulullah saknoto tidak ada bahasa sirik. Sampai jokno Rasulullah saknoto tidak ada istilah bid'ah. Siji Rasul jangan dianggap Tuhan. Loro Rasul jangan dianggap sebagai anak Tuhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah sendiri telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau telah bersabda sebagaimana yang saya baca tadi, mana qasad shadaqatun min malik wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rabbahullah. Rawahu Muslim. Dan Allah tidak menambah kepada orang yang suka memaafkan sesama kecuali kemuliaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan mengharap hidup berkah manakala di hati kita penuh dendam dan khusumat. Untuk mencapai keberkahan, robohkan dan buang jauh-jauh sifat pendendam. Gantilah dengan sifat pemaaf agar hidup kita dirahmati dan dibimbing oleh Allah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa ihsan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rabbahullah. Rawahu Muslim. Dan tidaklah orang yang bertawadhu kepada Allah kecuali pasti Allah memuliakannya. Rawahu Muslim. Seluruh yang hadir warga besar Sekirmania, saya doakan menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu kepada Allah. Yang dimaksud tawadhu kepada Allah bukan duduk-duduk, ini, bukan. Yang dimaksud tawadhu kepada Allah adalah suka memaafkan sesama. Sebagaimana kata kunci yang saya berikan, jangan menghapus persaudaraan karena sebuah kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Muga-muga tadi keterangan sing barokah, muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Tirukan saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Aku kaya. Stop. Ini untuk kelas middle up. Ketahuilah bahwa cara kerja berpikir manusia sama dengan hukum gravitasi. Wis gak sekolah takono anak sekolah. Apa nak hukum gravitasi? Apa yang kita lempar ke atas akan turun ke bawah menjadi kenyataan. Kalau yang kita lempar ini positif, aku bisa, aku bahagia, aku sukses, aku cerdas, aku kaya, insya Allah akan menjadi kenyataan. Belajarlah berpikir positif. Berpikir positif
merupakan kekuatan yang dahsyat, bahkan separuh daripada kesuksesan seseorang. Jangan mengharap hidup sukses, jangan mengharap hidup bahagia, manakala kita tidak punya modal berpikir positif. Orang yang berpikirnya serba negatif tidak pernah sukses di dalam hidupnya. Bukan dihadang orang lain, bukan